Aku mau jadi murid Yesus. Atau dalam naskah aslinya, I want to be a Christian. Aku mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sebagai murid Kristus. Bukan hanya identitas kami yang mengatakan kami Kristen. Tuhan tolong hari ini, sebagai bentuk kami rindu menjadi murid Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami diajar, bahkan kami diberitakan apa yang harus kami kerjakan sebagai murid Kristus. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga boleh menyampaikan kebenaran Tuhan dan boleh jadi berkat, baik hamba-Mu pribadi maupun kami semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya, kita sampai di bulan Juni 2024 dan di akhir bulan saudara ya. Ada 5 minggu dan hari ini bersama dengan anak-anak ya. Jadi saya juga harus menyapa adik-adik semua ya. Selamat pagi anak-anak. Kok suaranya tercampur masih ya? Suara anak-anaknya mana ini? Atau anak-anaknya nggak dibawa ini jangan-jangan hari ini gitu ya. Saudara, gereja kita mengadakan minggu kelima sebagai ibadah keluarga, tentu dengan harapan ada ya saudara momen di mana saudara bisa ibadah bersama-sama ya, orang tua dan anak-anak. Sehingga tidak apa-apa saudara diajak, ya mungkin agak sulit juga ya kalau anak-anak yang kecil terutama, tapi mau mengajarkan mereka untuk menghormati Tuhan dalam ibadah. Ya satu kali ya, mungkin setahun berapa kali, mari kita usahakan ya, mereka juga mengenal ibadah orang dewasa. Dan kita juga belajar ya bagaimana mendidik anak untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, tema kita adalah keluarga kerajaan Allah yang dibentuk melalui komunitas ya. Sudah 4 minggu saudara ya kita belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil kita. Tuhan menyelamatkan termasuk adik-adik ya. Tuhan menebus dosa adik-adik, Tuhan menebus dosa papa mama. Itu ada maksudnya, ada tujuannya. Bukan hanya sekedar kita itu diangkat, ditolong, diselamatkan, tapi Tuhan ada maksud. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, kita punya tujuan. Nah, dari minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar panggilan-panggilan Tuhan, yaitu beribadah, supaya kita menyembah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga ingin kita hidup di dalam komunitas. Dan bukan hanya hidup dalam komunitas, tapi bertumbuh bersama orang-orang yang dekat, dengan grup yang lebih kecil, dengan sahabat-sahabat kita, sehingga pertumbuhan kita jauh lebih baik. Lalu kemudian minggu lalu ya, didorong juga sama-sama kita sebagai komunitas GKKA ini melayani Tuhan. Diutus untuk melayani baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah minggu ini kita akan tutup, kebetulan kita bersama dengan keluarga kita ya, diberi kesempatan bahwa kita dipanggil itu dalam ibadah, dalam komunitas, dalam bertumbuh, dalam melayani, itu dipanggil bukan kita sendiri, ya, tapi bersama dengan seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita, bahkan seisi rumah kita dipanggil, saudara ya, kita diselamatkan, dipanggil bersama dengan keluarga kita. Jadi mari saudara ya, kita bersama-sama, ini bahkan beribadah, bahkan berkomunitas, bertumbuh bersama, melayani bersama. Karena itulah panggilan Tuhan secara bersama-sama bagi kita. Saya ajak kita buka ayat firman Tuhan yang akan menjadi refleksi kita atau perenungan kita hari ini yang terambil dari 2 bagian. Yang pertama adalah Keluaran 20 ayat 12 dan yang kedua Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-39. Saudara silahkan memperhatikan dan saya akan membacakan buat saudara. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini salah satu dari hukum Tuhan atau 10 hukum atau hukum Taurat yang diberikan dari Tuhan kepada umatnya. Ya. Anak-anak hormati ayahmu dan ibumu. Ayah dan ibu kita bagaimana mereka pun punya orang tua. Dan tetap perintah ini sama, hormati ayahmu dan ibu. Lalu bagian yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yang sebanyak
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, kisah Rasul ini adalah kisah tentang Petrus yang memberitakan tentang Injil, kabar sukacita keselamatan. Dan dia berkata kepada para orang tua waktu itu, kepada orang-orang dewasa, dia berkata, janji ini diberikan kepada kamu dan anak-anakmu. Artinya Injil ini juga dibawa buat anak-anak, seluruh keluarga kita. Bahkan kepada mereka yang masih jauh, yang akan juga dipanggil oleh Tuhan, sehingga menjadi bagian dari keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Nah saudara, dua teks ini menunjukkan bahwa keluarga itu begitu penting. Namun saudara, sebelum masuk ke dalam pembahasan teks ini saudara, menarik saudara, kemarin 29 Juni itu sebenarnya diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ya, selain viral ramalan orang India yang katanya 29 Juni harusnya kiamat gitu. Itu ramai saudara ya, yang diramalkan kiamat tuh kemarin. Sampai ada yang bilang, kok tanggal 29 sih belum gajian, bisa nggak ditunda? Karena orang sudah bosan ya dengan berita kiamat kapan gitu saudara ya. Tapi yang pasti memang kiamat akan datang saudara, cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Namun kemarin itu juga saudara diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional yang ke-31 dengan mengangkat tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Nah saudara, negara Indonesia ini menilai penting sekali peran keluarga dalam memajukan negara kita. Menariknya saudara, sejarah dimulainya Hari Keluarga Nasional ini cukup menarik. Karena setelah kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, itu kondisi keluarga-keluarga itu berantakan saudara. Karena perang. Jadi ada orang-orang tuanya itu perang ya. Dia orang tua zaman dulu itu perang, dia harus tinggalkan anaknya. Dia harus tinggalkan istrinya untuk pergi berjuang berperang. Dan belum tentu kembali hidup. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu kemudian belum lagi terjadi pembunuhan misalnya dalam korban perang itu sudah baik anak-anak, baik wanita. Sehingga banyak keluarga itu yang tercerai-berai, hancur, berantakan saudara ya. Sehingga mereka tidak lagi berkumpul bersama, tapi mereka terpisah-pisah, ada yang ditangkap dan lain sebagainya, ada yang dikerja paksa. Nah sehingga ketika Indonesia merdeka tahun 45, itu menjadi kesempatan bagi keluarga-keluarga ini untuk berkumpul kembali, dia pulang, dia bersatu, dia cari keluarganya. Bahkan saudara ini mulai diawali saudara ya, ketika kemudian tahun 45 itu tidak langsung bebas gitu saudara ya, karena tahun 45 Indonesia merdeka, Jepang itu menyerahkannya kepada Belanda saudara. Sehingga tahun 49 baru itu Belanda serahkan kepada Indonesia saudara, betul-betul diserahkan. Meskipun kita proklamasi tahun 45. Sehingga tahun 49 itulah baru dimulai saudara ya, keluarga-keluarga mulai dibangun kembali. Mereka yang terpisah mulai berkumpul bersama, lalu kemudian mereka yang kehilangan atau belum berkeluarga saudara, mulai membina keluarga yang baru. Ya, istilahnya menikah dan membentuk keluarga sebagai modal pembangunan awal bangsa ini saudara ya. Nah sehingga saudara, akhirnya pada tahun 93 barulah kemudian saudara diresmikan menjadi Hari Keluarga Nasional. Cukup panjang saudara ya, karena proses ini. Nah pada waktu itu pemimpin bangsa kita berkata, keluarga itu sangat penting. Karena keluargalah yang mendorong pendidikan anak-anak supaya bisa sekolah. Peran orang tua, anak-anak bisa dapat pendidikan yang baik untuk kemajuan bangsa. Orang tua, keluarga sangat berperan. Keluargalah yang membesarkan anak-anak dengan etika, dengan moral, dengan pengetahuan agama. Mereka dapat pendidikan itu terutama dari keluarga. Dari keluargalah anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi sehingga tumbuh sehat. Sudah ya, dapat makanan yang cukup, makanan yang sehat. Keluargalah yang berperan. Kondisi sebuah keluarga sangat mempengaruhi karakter dan sifat anak bangsa ini. Nah oleh sebab itu, negara waktu itu melihat penting sekali memperhatikan sebuah keluarga. Sehingga pada tanggal 29 Juni 1993, itu diresmikan Hari Keluarga Nasional yang pertama. Tepat dengan peluncuran waktu itu saudara ya, program keluarga berencana. Di mana keluarga diingatkan bahwa keluarga itu bukan kuantitasnya yang penting gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi juga diingatkan kualitasnya.
Nah, sehingga sekaligus peluncuran mengingatkan bahwa keluarga itu juga harus menjaga kualitasnya, sehingga 2 anak cukup waktu itu saudara ya, supaya keluarga juga memperhatikan kualitas di dalam keluarganya. Nah, sehingga hari ini saudara ya, 29 Juni kemarin diperingati sebagai tahun yang ke-31. Namun saudara, sebenarnya bukan hanya negara saja yang melihat bahwa keluarga itu penting. Tuhan melihat itu bahkan jauh sedari awal. Tuhan memandang bahwa keluarga itu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang Ia ciptakan. Bahkan keluarga merupakan bagian dari master plan Tuhan atau rencana agung Tuhan dalam karyanya, baik penciptaan maupun keselamatan, bahkan pengutusan, itu Tuhan melibatkan setiap keluarga. Namun saudara, fakta hari ini sungguh menyedihkan kalau kita melihat gambaran keluarga yang pemerintah anggap penting. Bahkan bukan hanya pemerintah, Tuhan sejak awal anggap keluarga itu penting. Dan kita lihat data statistik keluarga-keluarga hari ini, saudara. Yang pertama, paling tidak kita bisa baca terjadi tren penurunan jumlah pernikahan. Dari 1,9 juta pernikahan per tahun menjadi 1,7 juta. Nah, mungkin kita berpikir, oh berarti sekarang orang lebih hati-hati kalau mau nikah gitu ya. Atau mungkin biaya nikah mahal gitu. Jadi pikir baik-baik. Namun saudara, menariknya ini diiringi dengan pertambahan kasus-kasus atau peningkatan kasus-kasus misalnya LGBT. Orang tidak menikah lagi secara resmi karena dia menyukai sesama jenis, misalnya tidak bisa menikah gitu ya. Atau free sex. Ngapain menikah gitu ya? Bukankah bisa hidup serumah menikmati seks tanpa pernikahan? Nah, banyak pergaulan bebas, free sex yang terjadi. Sehingga banyak orang hidup serumah tapi tidak menikah. Angka pernikahan turun seiring meningkatnya kasus-kasus ini. Lalu saudara, data ini juga menarik saudara. Terjadi tren peningkatan jumlah perceraian. Dari 439.000 kasus per tahun 2021 menjadi 447.000 kasus. Jadi kalau dibandingkan jumlah pernikahan, saudara, 26% dari angka pernikahan. Kalau kasaran aja, saudara, kita mau bilang begini. Dari 10 pernikahan, 3 itu berakhir dengan perceraian. Di Indonesia, saudara. Sehingga gambaran ini merupakan gambaran yang menyedihkan untuk gambaran sebuah keluarga di Indonesia. Yang dianggap penting, yang dianggap berharga. Dan kalau kita teliti sedikit saudara data ini, kenapa terjadi perceraian dalam rumah tangga? Pertama saudara, kasus paling besar adalah pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga. Tidak cocok, tidak sehati, tidak sepikir, sehingga terus-menerus tengkar. 279.000 kasus atau lebih dari setengah perceraian disebabkan karena pertengkaran. Lalu masalah ekonomi, 113.000. Nah, ini juga mendekati saudara ya angka yang besar. Lalu kabur, meninggalkan begitu saja keluarganya, 42.000 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga 4.700, mabuk 1.700 kasus jadi cerai saudara. Nah, ada kasus-kasus lain yang mengikuti, saya tidak catat semuanya, ada judi, ada perzinahan, selingkuh. Namun saudara, yang menarik paling besar adalah terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga terus-menerus. Bertengkar suami istri, entah ngeributin anak, entah ngeributin masalah lain, tapi terus-menerus terjadi. Sehingga ini saudara menghasilkan korban, baik bagi kita sebagai orang tua, pria wanita, terlebih anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken seperti ini. Anak-anak melihat, oh beginikah keluarga gitu ya, kok papa mama tengkar terus? Oh beginikah keluarga gitu ya, kok saling melukai, saling menyakiti. Sehingga anak-anak ini menjadi korban saudara. Apa yang dialami banyak keluarga di Indonesia. Saudara, sehingga pada hari ini saudara, bagian pertama khotbah saya ingin menyoroti ini. Bangsa ini bersedih, namun terlebih Tuhan bersedih. Tuhan yang menciptakan sedih melihat kondisi keluarga di Indonesia pada hari ini. Bagian pertama khotbah saya hari ini makanya bicara tentang pentingnya sebuah keluarga. Saudara, teks yang kita baca tadi saudara, Keluaran 20 ayat 12, ini merupakan bagian dari hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan di Gunung Sinai. Ini adalah satu hukum yang dituliskan oleh jari Allah sendiri saudara.
Saudara, jadi dua loh batu itu, saudara, atau dua lempeng batu itu, Tuhan menulis 10 hukum itu dengan jarinya. Sehingga ini satu yang spesial, saudara ya. Sesuatu yang Tuhan sendiri yang tuliskan, yang Tuhan berikan setelah ia menyelamatkan bangsa Israel. Atau juga sebagai simbol bagaimana kita diselamatkan. Bahwa setelah Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberikan hukumnya. Yaitu melalui dua lempeng batu itu, yang disebut sebagai 10 hukum atau 10 commandment ini, saudara. Nah, saudara, 10 hukum ini terdiri dari dua lempeng yang konon, saudara, katanya ini terbagi menjadi dua bagian. 4 hukum itu di lempeng yang satu dan 6 hukum di lempeng yang kedua. Nah, kenapa saya katakan konon, saudara ya? Karena dua loh batu atau dua lempeng batu ini sudah, artinya tidak ada lagi, saudara ya. Atau kita tidak punya barangnya itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena dicatat dalam Alkitab kita bahwa dua lempeng batu ini yang berisi hukum Tuhan ini, yang ditulis oleh jari Tuhan ini, ada di dalam tabut perjanjian. Bersama dengan dua benda lain, saudara, yang juga penting dalam sejarah, saudara, yaitu tongkat Harun yang berbunga, bertunas, lalu juga mana itu, saudara, yang turun dari sorga, yang ditaruh di dalam buli-buli emas, lalu mana itu ditaruh di sana sebagai bukti, benda itu memang ada, saudara, turun dari langit. Dan itu ditaruh, dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Dan hari ini tabut perjanjiannya itu tidak ditemukan, saudara ya. Nah, ada rumor yang katakan nanti kalau ketemu tabut perjanjiannya itu, nah itu berarti kiamat gitu ya. Atau kedatangan Tuhan. Nah, sampai hari ini pun tidak ada. Bahkan negara Israel pun tidak punya ini, saudara ya. Atau mereka mungkin menyimpannya atau apa, tapi tidak ada, saudara. Nah, sehingga saya katakan konon itu katanya itu ada 4 hukum di lempeng yang pertama dan 6 hukum di lempeng yang kedua. Nah, di lempeng yang pertama ini, saudara, bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Sehingga bicara tentang jangan ada Allah lain di hadapanmu, gitu ya kata Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan buat patung untuk disembah. Sehingga, saudara, jangan sampai ada patung di rumah kita, dalam hidup kita yang kita sembah. Atau bahkan kalau mungkin bukan patung, ini benda, saudara, yang jadi berhala kita. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat atau hari Tuhan. Dan yang keempat, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini hukum yang mengatur relasi Tuhan dan manusia. Lalu lempeng yang kedua, ini mengatur relasi manusia dengan manusia. Dan menariknya, saudara, yang pertama atau hukum kelima itu yang dituliskan paling awal, itu bicara tentang keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan ketika bicara tentang bagaimana kamu berelasi dengan sesama, bicara tentang jangan mencuri, jangan membunuh karena itu merugikan orang lain, jangan mengingini hak sesamamu, jangan berdusta. Pertama kali Tuhan tuliskan dalam relasi manusia dengan sesamanya, hormati ayahmu dan ibumu. Sering ini menunjukkan Tuhan memandang penting dulu relasi di dalam keluarga ini. Sebelum dia bicara tentang relasi dengan orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita bisa simpulkan, saudara, keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena Tuhan memperhatikan itu. Lalu bukan hanya itu saja, saudara, hal lain yang menunjukkan bahwa keluarga itu dipandang penting oleh Tuhan adalah dalam kisah penciptaan. Di mana, saudara, Allah ketika menciptakan manusia, ia memulai sejarah hidup manusia atau keberadaan hidup manusia ini, saudara, dimulai dari sebuah keluarga. Saudara, ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, itu dalam keluarga. Ada yang bilang, saudara ya, oh Tuhan waktu itu menciptakan banyak orang. Tidak, saudara, dia menciptakan hanya 2 orang, Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa inilah muncul manusia yang lain. Sehingga, saudara, boleh dikatakan bahwa Tuhan itu memulai sejarah kita itu melalui sebuah keluarga. Jadi jangan tanya lagi ya, misalnya Kain menikah dengan siapa gitu ya. Saya sering kali ditanya ini, saudara. Kain menikah dengan siapa? Ya dengan saudaranya, karena tidak ada manusia lain. Allah memulai hanya dengan Adam dan Hawa, keluarga itu, saudara. Loh, berarti boleh enggak menikah dengan saudara? Saudara, kita harus paham ya,
Bahwa waktu itu kan manusia masih sedikit. Dan ketika manusia sudah bertambah banyak, maka Tuhan mengatur. Imamat 18 melarang pernikahan dengan saudara, saudara. Bahkan kalau saudara baca Imamat 18 ya, kita tidak akan bahas, tapi kalau sudah penasaran, saudara akan lihat bagaimana diatur bahkan sampai dilarang menikahi ayah, menikahi ibu, menikahi saudara kandung. Saudara bisa gali di situ ya. Namun saudara, pada waktu pertama, memang saudara, poinnya adalah Tuhan memulai sejarah manusia dari sebuah keluarga. Lalu saudara, bukan hanya permulaan hidup manusia saudara, dimulai dari sebuah keluarga. Ketika Allah merestart saudara ya, kalau kita baca Kejadian 6, Tuhan itu murka dengan seluruh manusia di bumi ini. Lalu dia ingin menghapuskan semua manusia. Dia mau restart ciptaannya ini. Tapi dia panggil satu keluarga. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Dia panggil satu keluarga supaya bumi ini bisa berkelanjutan. Manusia lainnya di restart sudah dalam arti dimusnahkan, binasa. Dan bumi dimulai lagi, saudara, seperti waktu Adam dan Hawa itu. Dari satu keluarga, keluarga Nuh. 3 anaknya, 3 mantunya. Lalu saudara, kita lihat di sini dengan jelas kembali bahwa keluarga itu terkait dengan master plan Tuhan, begitu penting bagi Tuhan. Bukan hanya itu saudara, bahkan setelah Nuh kemudian saudara, air bah surut, lalu kemudian manusia itu tersebar, keturunan Nuh menyebar. Sering terjadi adalah Allah kembali memanggil satu keluarga, Abram waktu itu bersama Sarai dan Lot saudaranya saudara, untuk pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kejadian pasal 12 saudara. Sebuah keluarga kembali dipanggil oleh Tuhan bersama-sama untuk menjadi berkat. Lalu apakah berhenti di sana saudara? Kita lihat lagi dalam catatan sejarah Alkitab saudara. Bukan hanya di sana, bahkan ketika kisah tentang Musa saudara, bangsa Israel yang waktu itu dalam penindasan atau perbudakan Mesir, waktu itu Tuhan memanggil Musa saudara. Nah menariknya saudara, dalam kisah Musa ini, seringkali yang kita lihat tokoh yang tampil itu hanya Musa. Namun sebenarnya saudara, dalam kisah Musa ini ada juga keluarganya, yaitu Harun, Miriam dan ibunya. Nah menarik saudara, waktu Musa itu diletakkan di sungai untuk dihanyutkan. Karena waktu itu siapa yang punya anak laki-laki, maka bayi laki-lakinya itu akan dibunuh. Karena waktu itu mereka itu ketakutan dengan pertumbuhan pesat dari bangsa Israel. Sehingga bayi laki-laki harus dibunuh. Dihanyutkanlah oleh ibunya di sungai, lalu ketemu sama putri Firaun. Nah menariknya saudara, Miriam ini kerja sama putrinya Firaun, saudaranya Musa. Lalu kemudian Miriam ini menawarkan, mau nggak dicarikan ibu susu gitu ya, yang mau menyusui bayi. Lalu Miriam ini carikan apa? Ibunya Musa yang asli, jadi penyusunya saudara. Jadi sekalipun saudara tampaknya keluarga ini terpecah karena penganiayaan, tapi sebenarnya Tuhan memelihara ibunya sendiri yang menyusui. Bahkan saudaranya Miriam membantu. Bahkan bukan hanya itu, ketika Musa diutus untuk menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel, Harun saudaranya juga dipanggil mendampingi dia karena Musa tidak pandai berbicara. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan pun mengutus penyelamatan bangsa Israel, dia memakai keluarga, yaitu keluarga Musa, saudara. Lalu bukan hanya berhenti di sana, saudara ya. Bahkan saudara, ketika Tuhan bangsa Israel itu ada, Tuhan pun juga memanggil atau memberikan keturunan pada Ishak dan Yakub. Dan dari Ishak dan Yakub inilah saudara, lahir bangsa Israel atau suku-suku Israel. Umat pilihan Allah berasal dari keluarga Ishak dan Yakub. Sehingga saudara, kita bisa simpulkan bahwa Tuhan dalam aktivitasnya tampak jelas bekerja melalui keluarga-keluarga. Bahkan yang paling dahsyat saudara dalam karya Tuhan ini adalah ketika Kristus itu lahir dalam sebuah keluarga. Saudara, Yesus lahir dalam keluarga itu tidak membutuhkan pria sebenarnya. Karena Maria itu dikandung dari Roh Kudus, saudara ya. Roh Kuduslah yang membuat Maria itu bisa hamil dan melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus.
Dia tidak membutuhkan benih seorang pria. Tapi pada waktu itu saudara, dalam Matius 2, malaikat dengan jelas memerintahkan Yusuf, pergi dan jangan ragu untuk menikahi Maria dan ambil dia menjadi istrimu. Saudara, mengapa? Tentu bukan hanya sekedar bicara supaya menutupi aib Maria, hamil tapi tidak bersuami. Karena memang ini justru jadi kesaksian kedatangan Mesias. Bahwa dia lahir dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan. Sehingga tidak mungkin ditutupi. Jadi kalau hanya sekedar bicara tentang menutupi aib, rasanya kemungkinan itu sangat kecil. Tapi saudara, kita bicara tentang bagaimana ternyata Allah memang mau dilahirkan dalam sebuah keluarga. Memakai keluarga Yusuf dan Maria untuk menjadi pintu di mana ia lahir dan menjadi juru selamat dunia ini. Ia lahir dalam sebuah keluarga Yusuf dan Maria. Sehingga saudara, kita bisa menarik kesimpulan keluarga ini dipakai Tuhan untuk memulai kehidupan, untuk karyanya, bahkan kelahirannya. Kisah Rasul 2 ayat 39 yang kita baca tadi saudara di awal. Di sana juga menegaskan bahwa bagi kitalah janji itu. Dan bagi anak-anak kita. Dan bagi orang lain yang masih jauh. Bahkan Injil kabar keselamatan itu saudara, ini juga ditujukan buat kita dan anak-anak kita. Buat keluarga kita saudara. Buat orang-orang lain yang menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya di sana saudara, Allah memandang keluarga ini begitu penting. Bahkan dalam 1 Timotius 5 ayat 8, ketika bicara tentang pelayan, atau dalam bahasa Yunani diaken, saudara, diakonos itu artinya pelayan saudara. Dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5 saudara, bahwa hendaklah seorang diaken itu adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, bahkan seorang pelayan Tuhan, Tuhan tekankan di dalam firman-Nya, dia harus kepala keluarga yang baik, dia harus bisa mengurus keluarganya dengan baik. Lalu bahkan dengan tegas pula, Paulus mencatat dan mengingatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya saudara, kalau ada orang yang tidak peduli dengan keluarganya, tidak memberi nafkah sebagaimana seharusnya sebagai seorang kepala keluarga, tidak memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Tuhan memandang, memperhatikan keluarga itu penting. Ketika ada seorang istri yang mungkin tidak memperhatikan suaminya, tidak mengurus rumah tangganya dengan baik, saudara. Ini pun sama, saudara. Dipandang dari sudut pandang firman Tuhan itu bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Bahkan anak-anak, jangan salah saudara ya. Ketika anak-anak tidak berbakti pada orang tua, tidak menghormati orang tua, ini pun dipandang lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Saudara, ini gambaran yang ekstrim, namun sebenarnya untuk menegaskan sekali lagi firman Tuhan bicara tentang keluarga itu begitu penting di mata Tuhan. Bahkan Tuhan memakai keluarga itu untuk dia berkarya, untuk dia boleh menjadikan berkat melalui keluarga kita. Saudara, perenungan buat kita hari ini dalam poin yang pertama ini saudara. Apakah kita menganggap keluarga itu penting? Sebagaimana Allah menganggap keluarga itu penting dan bagian dari rencananya. Saudara, hari ini mungkin banyak orang yang berkata, Musa, bukan saya nggak mau perhatikan keluarga, bukan saya nggak menganggap keluarga itu penting, tapi saya juga sibuk ya. Yang pria mungkin sibuk bekerja mencari nafkah. Yang wanita mungkin ada juga yang bekerja atau bahkan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Atau bahkan mungkin anak-anak juga sibuk dengan sekolah, tidak lagi sempat memperhatikan orang tuanya atau bahkan mendoakan orang tuanya misalnya. Namun saudara, saya ingin berkata saudara, ketika kita menempatkan keluarga itu di mata Allah, bahwa keluarga itu penting bagi kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya saudara, kita itu sebenarnya bisa berusaha berjuang untuk mencari cara bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan di dalam keluarga kita, memperhatikan keluarga kita. Saudara, saya waktu kuliah di Saat saudara ya, dan pertama kali berpacaran di sana ya, ketemu istri itu saudara. Nah, Saat itu sangat memperhatikan relasi dengan lawan jenis saudara. Sehingga waktu zaman saya dulu saudara ya, pacaran itu tidak sembarangan. Jadi kalau dia masih usianya muda,
Dosen biasanya bilang gak usah pacaran dulu lah, kamu kuliah aja dulu. Tapi dosen juga perhatikan kalau usianya ini udah di atas 25, mau 30 ya. Wah nanti kuliah 4 tahun dia keluar umur berapa gitu. Jadi diizinkanlah ini bagi yang usianya dalam tanda petik agak telat gitu saudara ya. Untuk cari jodoh, cari pasangan. Tapi bukan berarti habis itu gampang saudara ya. Karena dalam relasi pacaran pun itu diatur. Misalnya saudara kami itu tidak bisa dengan gampangnya jalan berduaan gitu saudara. Lalu sambil ngobrol jalan ke kelas. Oh enggak boleh gitu saudara ya. Jalan harus terpisah jarak gitu ya. Kami bahkan kalau keluar ada hari libur gitu sudah untuk belanja. Kami itu tidak boleh satu angkot. Pisah angkot gitu ya. Kalau lagi status pacaran gitu ya. Dia duluan atau saya duluan gitu ya. Pisah. Jadi saudara nggak gampang saudara ya. Jangankan ngobrol gitu. Saudara bersama aja nggak gampang. Nah tapi sekolah itu menyediakan satu hari khusus gitu ya. Untuk kita itu boleh ketemu dan berbicara dan ngobrol saudara. Nah di sana sudah itu di hari Kamis saya ingat ya, itu hanya 2 atau 3 jam kita ngobrol. Wah kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sudah dimanfaatkan. Karena itu akan terjadi minggu depan lagi gitu ya. Jadi di sana betul yang wanita dulu ya masak, yang cowok sudah nyiapin hadiah gitu. Itu jadi sesuatu yang spesial saudara hari itu. Karena itulah kesempatan satu-satunya. Nah saudara poin saya bukan saya mau menceritakan kisah dulu saya saudara bersama istri waktu masih pacaran. Tapi poin saya gini saudara. Ketika kita menganggap bahwa hal itu penting, berharga, kita pasti bisa memperjuangkannya, saudara. Mengusahakannya. Untuk kita bisa bersama-sama. Kita bahkan bisa mendorong mereka. Kita berjuang, hari ini gagal. Mungkin besok kita bisa usahakan kebersamaan dalam keluarga kita. Penting sekali, saudara. Kita berjuang karena kita menganggap keluarga kita adalah penting. Saudara, tentu yang saya maksud dengan keluarga bukan hanya keluarga biologis, saudara. Hari ini mungkin ada yang keluarganya jauh di luar kota. Ya itu penting juga saudara. Tapi ingat kita juga punya keluarga yang dekat di sini. Yang kita bisa jadikan saudara rohani kita. Papa rohani kita, mama rohani kita. Saudara mari jadikan mereka juga berharga. Yang bisa kita berperan di dalamnya. Yang pertama saudara itu. Bahwa keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara. Dalam poin ini adalah. Kekuatan dari sebuah kata keluarga, saudara. Ada kekuatan dalam keluarga. Yang pertama kata keluarga itu, saudara, itu kata yang kuat sebenarnya, saudara. Mengapa saya katakan kata yang kuat, saudara? Nah misalnya gini, saudara ya. Kita mungkin kecil, ya anak-anak nih, badan kalian kecil. Tapi ingat kalian punya papa mama yang badannya besar, gitu ya. Nah anak-anak bisa gitu ya bilang, wah this is my daddy gitu ya. Ini papa saya. Saya mungkin gak kuat angkat barang. Tapi saya punya papa gitu ya. Keluarga saya yang kuat. Saya mungkin lemah. Tapi saya punya mama saya. Ya, yang kuat ya. Anak-anak bisa ya lihat papa mamanya. Dia bilang, aku bangga punya papa dan mama ya. Karena aku kecil. Tapi papa mamaku besar gitu ya. Kuat. Oh mungkin papa mama orang lain lebih besar, lebih kuat, lebih kaya gitu ya. Tetapi anak-anak bilang begini ya. Papa mama orang lain mungkin lebih kuat. Tetapi cuma papa mamaku yang rela berkorban bagi aku gitu ya. Yang rela menolong aku kapanpun. Yang lain belum tentu gitu ya. Kita bisa bangga dan lihat papa mama kita. Aku bangga punya papa dan mama. Kata keluarga itu begitu kuat saudara. Bahkan orang tua pun melihat anak-anak bisa bangga, saudara. Aku mungkin sudah tua gitu. Tapi melihat anaknya, ini anakku. Menjadi satu kebanggaan ya ketika orang lain tanya gitu ya. Wah ini anak saya gitu ya. Saya memang lemah tua tapi anak saya, wah sekolahnya baik gitu ya. Karakternya baik gitu ya. Itu karena kita didik dengan baik. Menjadi satu kata yang kuat keluarga itu kebanggaan kita, saudara. Tapi kita lihat sekali lagi saudara. Iblis merusak ini saudara. Seringkali keluarga yang seharusnya menjadi sandaran kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi kekuatan kita. Seringkali menjadi terbalik saudara. Berapa banyak keluarga hari ini yang ketika melihat suaminya bukan lagi sebagai pelindung, bukan lagi sebagai tempat sandaran, tapi juga sumber sakit hati saudara. Terluka di sana. Saudara seharusnya keluarga itu dirancang oleh Tuhan. Sehingga ketika dia berkata ini suamiku ada kekuatan di sana. Ada pengharapan di sana. Karena Tuhan menyatukan mereka. Berapa banyak keluarga yang dirusak sehingga ketika dia memandang istrinya. Dia tidak bisa lagi berkata bahwa istri adalah tempat aku
mendapatkan semangat. Dia kerja mati-matian di luar, dimarahin bosnya mungkin, atau banyak kesulitan dalam pekerjaan. Dia pulang, dia berharap istrinya bisa memberi kekuatan. Bukannya omelan gitu saudara. Tapi berapa banyak keluarga yang terus menuntut tanpa melihat kondisi suaminya. Sehingga istri tidak lagi dipandang. Kata istri itu saudara, kata keluarga itu tidak lagi dipandang sebagai sebuah kekuatan bagi dia untuk menjalani kehidupan. Karena dia adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk menjalani hidup bersama-sama. Keluarga ini dirusak saudara. Rancangan Tuhan seharusnya keluarga itu kuat. Meskipun dia lemah, tapi dia punya seseorang yang menjadi kekuatan bagi dia. Berapa banyak saudara ketika melihat anak misalnya, dan dia berkata ini anak jadi harapan kita gitu ya. Saya mungkin tidak sampai sekolah tinggi, tapi saya berharap anak saya bisa sekolah lebih baik dari saya. Saya bahkan berjuang banting tulang untuk anak saya. Tapi berapa banyak anak yang dirusak pikirannya sehingga tidak menghargai hal ini saudara. Sehingga dia bukannya menghormati jasa orang tua, malah anak-anak melawan orang tua. Padahal orang tua ini berharap tentu ya, anaknya ini lebih baik dari mereka. Namun di satu sisi juga kita lihat berapa banyak anak yang kecewa dengan orang tuanya. Yang dia berharap bahwa orang tuanya ini bisa menjadi sandaran, bisa menjadi kekuatan bagi dia. Tapi berapa banyak anak yang ketika datang kepada orang tuanya bukannya malah mendapat kekuatan, malah mendapat omelan, makian, bahkan kekerasan secara verbal, dibilang bodoh mungkin dan lain sebagainya. Bukannya dia malah mendapat kekuatan. Saudara, kata keluarga, baik kita sebut suami, istri, saudara, sebenarnya itu kata yang kuat saudara. Ilustrasinya gini saudara ya. Saya dulu pernah punya pengalaman masuk gitu ya saudara dalam sebuah, waktu di Balikpapan ya. Saya sempat kerja di kontraktor Pertamina saudara, kontraktor. Jadi kita jualan gitu ya ke Pertamina. Waktu itu mau masuk kilang. Dan gak gampang saudara masuk kilang yang gak sembarang orang. Waktu itu saya ketinggalan surat izinnya saudara. Ada waktu itu surat sama bed ya, ketinggalan. Nah sudah di pintu itu kayak apa ini mau balik jauh. Langsung saya bilang begini ya, saya sebutkan satu nama gitu saudara, yang saya kenal. Langsung saya bilang, oh kenal itu enggak? Itu saudara saya. Wah saudara kuat ya kata saudara itu langsung. Oh bapak saudaranya kah? Dia bilang, ya sudah enggak apa-apa ketinggalan. Langsung bypass gitu saudara. Nah saudara, menarik kata keluarga itu bisa kuat. Bahkan hari ini dalam dunia pemerintahan, kata keluarga itu bisa pengaruh besar. Ketika seorang bilang, ini anaknya jenderal saudara. Wah saudara lihat pengaruhnya beda saudara dengan anak orang biasa. Apalagi anak presiden saudara ya. Wah itu kuat saudara pengaruhnya. Namun saudara menarik saudara. Bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan itu mengatur relasi kita itu seperti relasi keluarga. Misalnya gini saudara. Tuhan itu menyebut kita anak. Dan hanya dalam Kristen kita menyebut Tuhan itu Bapa kita, saudara. Jadi saudara, kali ini kita juga bisa bangga gitu ya. Kita punya keluarga biologis, tapi kita punya keluarga yang hebat gitu ya. Yang kita sebut Bapa Allah kita. Ini adalah Bapa kita juga saudara, yang kita panggil Bapa, yang menjadi backingan kita. Jadi kalau hari ini saudara teraniaya, dijahatin orang, bilang gini aja, saya laporin Bapak saya loh gitu ya. Dalam doa gitu ya. Jadi kalau ada istri yang disakiti suaminya, bilang aja, saya masih diem ya, gitu ya. Nanti saya laporin bapak saya dalam doa, hati-hati loh. Gitu ya. Nah, bukan ngancam saudara. Tapi ingat kita punya bapak kita, di mana relasi itu begitu kuat. Kata bapak itu saudara, relasi keluarga itu begitu kuat. Kata anak itu relasi itu begitu kuat karena kita adalah anak Tuhan. Seharusnya pun dalam keluarga seperti itu saudara. Relasi kita dengan bapak biologis kita, dengan anak biologis kita. Atau bahkan kalau saudara yang keluarga biologisnya tidak dekat, relasi saudara dengan bapak rohani saudara, itu seharusnya menjadi kata yang kuat yang menjadikan kita bisa kuat menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kata keluarga itu adalah kata yang kuat. Yang kedua saudara, kekuatan dari kebersamaan. Saudara, kita tidak perlu penjelasan saudara tentang bahwa bersama itu pasti kuat. Saudara, bahkan Allah Tritunggal kita itu memberikan satu sampel kebersamaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Mereka itu bersama-sama dalam karyanya, itu sehingga dari menciptakan, menyelamatkan, dan memelihara. Ada kerjasama yang indah saudara dalam Allah Tritunggal. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa Allah pun menginginkan kita bekerja sama sebagai tubuh Kristus. Sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Kalau hanya tangan satu aja yang bekerja, itu tidak akan kuat saudara. Tapi kalau ada 2 tangan, ditambah kaki, ya, ditambah tubuh, kita akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara. Saudara, kekuatan dari kebersamaan sebuah keluarga itu menjadi sangat kokoh, saudara. Bukan hanya sekedar nama, tapi ketika kita bersama-sama mengerjakan, kita menjadi kuat, saudara. Misalnya, saudara, ketika kita mau beribadah aja, kalau kita sendiri bisa jadi males. Tapi ketika ada keluarga yang ngingetin anaknya, "Pak, kok nggak siap-siap ke gereja hari ini?" Wah, jadi semangat lagi gitu, saudara. Atau ketika kita sedang dalam pergumulan, lalu kemudian istrinya berkata, "Pak, ada pergumulan apa? Ayo kita doa." Wah, jadi kuat lagi saudara sama-sama. Saudara, kebersamaan itu ketika pergumulan itu ditanggung bersama, pekerjaan itu dikerjakan bersama, kita menjadi kuat. Oleh karena itu saudara, kita sebagai keluarga jangan sendiri-sendiri gitu saudara. Bersama-sama kerjakan itu. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya secara fisik, paling tidak secara mental, secara doa, kita bisa dukung. Lalu saudara, yang ketiga, kekuatan sebuah keluarga itu terletak dari regenerasinya. Artinya ada penerus. Tanpa keluarga, kita ini akan habis, saudara. Siapa yang meneruskan teladan ini? Siapa yang meneruskan perjuangan ini? Keluarga kita lah, anak-anak kita lah. Kalau dalam konteks keluarga kerajaan Allah, ya mereka yang muda. Yang tua meneruskan kepada mereka yang muda. Sehingga kita menjadi satu keluarga yang intergenerasi itu saudara. Ada regenerasi dalamnya. Sehingga perjuangan, perjalanan, bahkan gereja ini boleh berlangsung terus menerus. Sampai akhir saudara. Karena ada regenerasi di dalamnya. Itulah kekuatan sebuah keluarga saudara. Dari katanya, bahkan dari kebersamaannya, bahkan dari sebuah regenerasi. Dan terakhir saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghargai keluarga ini, menganggap penting keluarga ini, dan boleh mendapatkan kekuatan dari keluarga ini saudara. Maka saya coba ringkas saudara ya, menjadi aplikasi praktis bagi kita hari ini dalam kata bless saudara. Bless atau berkat, keluarga yang menjadi berkat. Yang pertama saudara, begin with prayer. Mulai dengan berdoa bersama. Saudara, kalau mau saudara ada kebersamaan dalam keluarga, ada kekuatan. Kalau mau kita menganggap bahwa keluarga itu adalah bagian penting dalam hidup kita. Mulai dengan doa bersama. Kapan terakhir kali kita berdoa bersama? Anak-anak mau ujian, kapan kita sama-sama kumpul doakan anak? Orang tua dalam pergumulan berat dalam pekerjaan, kapan terakhir kali kita share kepada istri dan anak, doakan papa ya. Lagi berat nih hari ini di kerjaan. Kapan terakhir ibu berkata, mama begitu capek gitu ya, begitu lelah. Dan panggil anaknya, istrinya, mari kita doa bersama. Saudara, mulai dengan doa. Kalaupun anggota keluarga kita yang jadi beban pergumulan kita, ya enggak apa-apa saudara, ajak keluarga yang lain. Atau bahkan kalau tidak ada pun, ajak keluarga kerajaan Allah. Teman-teman gereja kita bisa mendoakan keluarga kita. Tapi begin with praise, saudara, mulai dengan doa. Kita doakan. Bahkan kalau bisa kita kumpulkan mereka bersama. Sama-sama dalam kebersamaan itu kita terus doakan keluarga kita. Lalu yang kedua, listen saudara. Listen ini bukan hanya bicara tentang listen God saudara. Mendengarkan Tuhan. Tapi juga bicara tentang mendengarkan saudara kita. Mendengarkan keluarga kita. Apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka inginkan. Sehingga saudara ini bisa dibicarakan. Masuk juga dalam aplikasi yang ketiga itu eat saudara ya. Eat saudara atau makan ini bukan hanya sekedar makan saudara, tapi makan itu sarana komunikasi. Ya, ada satu buku yang saya baca itu ya saudara tentang makan. Apalagi gereja kita ini gereja yang terkenal dengan makan saudara. Tapi makan itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang untuk mengisi perut, tapi makan itu adalah sarana komunikasi. Kapan kita bisa punya waktu bersama-sama ngobrol tentang pergumulan dan bisa mendoakan mereka, bisa mendengarkan mereka, itu salah satunya waktu makan. Makanlah bersama-sama, saudara. Lalu kemudian setelah itu bicara, komunikasi, dan berdoa.
Jadi penting sekali saudara, dalam makan itu menjadi sarana komunikasi bagi kita. Ya, dulu saya pelayanan di gereja di Balikpapan itu termasuk gereja Tionghoa juga ya saudara. Ada satu kalimat begini, segala sesuatu itu selesaikan di meja makan gitu ya. Kalau tidak saudara, kita tuh bertengkar gitu ya, tidak cocok. Tapi kalau ada makanan itu jadi lunak gitu ya. Jadi bisa dikomunikasikan. Lalu yang S saudara dari bless ini, serve. Layani Tuhan bersama-sama. Jangan layani sendiri-sendiri saudara ya. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak belajar untuk melayani. Wah susah dia diajak pelayanan Musa. Tenang, doakan dulu gitu ya. Doakan, lalu ajak dia bersama-sama dalam keluarga. Pas makan bicara, dorong dia. Saya yakin saudara, lama-lama dia mau diajak pelayanan bersama. Sesuai talenta. Ya jangan suruh dia nyanyi kalau dia nggak bisa nyanyi. Banyak pelayanan yang lain. Dan yang terakhir saudara, story. Artinya membagikan Injil ini bersama dengan keluarga. Nah saudara ingat tadi, keluarga itu kuat saudara kalau bersama. Saudara, saya adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh karena kesaksian sebuah keluarga. Awalnya saya itu diinjili oleh satu orang. Waktu saya diinjili, diperkenalkan Kristus, saya itu kurang tertarik saudara. Karena buat saya, wah ya apa ya namanya, saya selalu memandang ya dia enak sih ngomong begitu, gak gampang ya dalam sebuah keluarga. Apalagi keluarga saya juga termasuk broken saudara. Tapi satu kali dia ajak keluarganya makan dengan saya, saudara. Nah ini makan tadi ya. Lalu dia kembali beritakan Injil. Saya lebih terharu saudara. Karena saya lihat bagaimana istrinya itu berubah oleh karena suaminya. Sehingga Injil itu bukan hanya disampaikan saudara. Tapi terlihat nyata perubahan dari istrinya, dari anaknya. Bagaimana saya lihat anaknya yang punya etika, punya moral, punya tutur kata yang baik saudara. Karena dididik dalam kebenaran papanya. Wah ini begitu kuat saudara. Sehingga hari itu saya sangat sulit saudara untuk menolak Injil. Sehingga saya berkata, wah benar ya, kalau Injil itu dikerjakan bersama 10 keluarga, itu bukan hanya kuat, tapi juga mengajarkan bahkan anak yang masih kecil untuk belajar memberitakan Injil menjadi saksi. Saudara, hari ini saya mengajak saudara, mari saudara, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, mulai dari keluarga kita, ajak mereka untuk menjalani panggilan Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama. Bahkan saudara, kalau kita tidak bisa mengajak keluarga kita atau kesulitan, terus doakan. Dan ingat juga ada keluarga kerajaan Allah yang lain di dalam gereja ini. Bersama-sama menjadi pendoa-pendoa bagi keluarga kita. Dan mari kita bersama bertumbuh sebagai sebuah keluarga dalam komunitas GKKA. Amin, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan memandang keluarga itu sangat penting dalam karya Tuhan. Tuhan menciptakan kami, menyelamatkan kami, bahkan mengutus kami dalam sebuah keluarga. Hamba berdoa hari ini, mungkin banyak keluarga-keluarga yang relasinya rusak. Keluarga-keluarga yang relasinya hancur. Hamba berdoa ya Tuhan pulihkanlah mereka. Biarlah kami juga sebagai anggota kerajaan Allah juga berdoa bagi mereka sehingga keluarga ini bisa dipulihkan. Karena kami tahu bahwa keluarga yang pulih, keluarga yang bersama-sama itu begitu kuat. Ada kekuatan di dalamnya. Ya Tuhan tolonglah supaya keluarga-keluarga GKKA ini punya semangat bersama untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, tapi kami mau bersama-sama sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Tolong Tuhan, ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.